Oke Bapak Ibu, selamat pagi. Jadi ini gua berangkatnya udah agak kesiangan dan ini kondisi semalam habis hujan ya. Lihat. Wah. Air deras, Pak. Gak terjang. Astagfirullah. Jadi di hari ini masih tetap pengerjaan sama seperti kemarin, ini melakukan perantingan pohon kakao dan nanti sembari nyari sayuran ya. Itulah job desk hari ini, Pak. Oke Bapak Ibu, jadi kalian bisa lihat kondisi jalannya ini habis hujan ya semalam. Jadi licin ini, kita jalan kaki dan ditambah kebun kita mengalami longsor yang mengakibatkan jalan itu ketutup. Jadi gua jalan kaki, Pak. Dan ini gue udah sampai di kebun dan seperti inilah kondisi kebunnya. Ini gue mulai mindahin tangga ya. Ya dengan medan yang lumayan ekstrim dan sulit seperti ini lumayan bikin lelah juga, Pak. Kalau cuman mindahin tangga seperti ini ya, wah lumayan juga. Ya ini cocok banget lah buat anak-anak gym atau yang kayak gue gini, olahraga rumahan. Buat latihan bau tuh enak banget tadi angkatin tangga di medan yang sulit, Pak. Nah ini gue udah mulai perantingan dan seperti inilah, Pak. Dan ini gue udah mulai melakukan perantingan satu persatu pohon kakao kita eksekusi. Dan ya seperti inilah kondisi kebunnya dan sekaligus kondisi pohon kakaonya, yang memang pohon kakaonya itu udah lama nggak kerawat. Jadi gua harus melakukan perawatan yang lumayan ekstra, Pak, dari pembentukan batang, ranting dan sebagainya. Nanti di tahun-tahun kedepannya pasti bakal kita remajakan ya. Jadi ini sembari nunggu waktu peremajaan itu, ini gua hidupkan kembali, gua rapihin kembali pohon-pohon kakao tuanya. Oke. Dan buat teman-teman kalau ada yang menjadi petani senior atau yang masih belajar juga bertani, come on sharing-sharing. So Inggris juga, Pak. Jadi ayo teman-teman berbagilah cerita atau berbagi pengalaman tentang pertanian. Silahkan ketik di kolom komentar ya. Dan ini kondisi kakao yang emang lihatlah, tunas yang udah tumbuh secara liar dan gak teratur. Jadi seperti inilah, Pak, kondisinya. Nah, satu hal yang gue takutkan saat melakukan perantingan seperti ini adalah tawon, Pak. Jadi di tempat-tempat yang ribut seperti ini tuh rawan banget tawon. Jadi waktu itu gue juga pernah gitu, Pak, tersengat tawon saat melakukan perantingan di kebun ini juga. Tapi pohonnya itu ada di seberang sana. Dan ya kalian bisa lihat lah gimana rimbunnya pohon-pohon kakao lokal ini. Ya seperti ini, Pak. Jadi harus ekstra dan sabar juga untuk melakukan perawatan di kebun ini, Pak. Dan ini dia, Pak, tunas monster yang sudah tumbuh secara liar. Dan ini gua tebang ya, gua sikat biar tumbuh tunas baru lagi. Seperti inilah pemandangan pohon-pohon kakao yang sudah gua lakukan perantingan. Ya jauh berbeda lah dibandingkan tadi, Pak. Karena pengerjaan yang lumayan ekstra, walaupun cuaca mendung, ini gua juga tetap haus, Pak. Jadi gua minum sebentar, habis itu gas lagi. Ini sekarang udah hujan lagi karena beberapa hari ini itu cuacanya sering hujan ya, sering gerimis gitu. Dan kalau pagi hari itu sering berkabut dan ini kondisinya tuh gerimis. Tuh kalian bisa lihat lah ya, gerimis. Dan ini gua mau metik bunga pepaya, nanti habis itu kita pulang ya karena cuacanya juga kurang mendukung. Jadi daripada nanti sakit kita besok nggak bisa kerja ya kan, kita langsung pulang aja ini karena juga waktunya udah siap. Oke. Buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang nggak percaya bahwa kebun ini tuh memiliki medan yang sulit, coba kalian lihat tuh, banyak banget ranting-ranting kayu yang emang mempersulit jalan gua, Pak. Jadi pohon pepaya itu ada di seberang sana. Ini. Coba kalian lihat. Tuh pohonnya, kelihatan nggak? Ini, Pak, nanti langsung aja ke sana ya. Ini dia pohon bunga pepayanya dan ini langsung aja gue sikat, dipetik ya, Pak. Nanti kita sayur sampai rumah. Ini kita sambil hujan-hujanan, gerimis-gerimis kecil gitulah.
Setelah bunga udah jatuh dan udah kita petik semua, ini gue langsung masukkan ke dalam kantong ajaib, yaitu kantong kresek yang berwarna merah ini Pak. Jadi seperti inilah, sebelum dimasukkan kita potongin dulu ya, kita ambil bunganya aja, kayak batangnya itu kita buangin, biar apa? Jadi biar memudahkan dan biar muat banyak Pak plastiknya. Oh ya, kalau di tempat kalian, di tempat Bapak Ibu semuanya, bunga pepaya itu biasanya dimasak apa sih? Nah, kalau di tempat gue itu biasanya dimasak tongseng gitu, dimasak tumis. Dan untuk mengatasi supaya nggak pahit itu biasanya direbus menggunakan air tanah gitu ya Pak. Jadi itu bisa menghilangkan rasa pahit dari bunga pepaya ini. Nah, kalau di tempat kalian biasanya bunga pepaya ini dimasak apa dan gimana cara ngatasin pahitnya? Atau ya dibiarin gitu aja, karena ada sebagian orang yang suka rasa pahit dari si bunga pepaya ini Pak. Dan finish akhirnya udah selesai, dan alhamdulillah banget ini dapat satu kresek, satu kantong ajaib penuh. Ya bisa jadi banyak ini Pak nanti kalau kita masak ya. Dikarenakan getah dari bunga pepaya itu bisa ngebuat tangan gatel, makanya ini gue cuci tangan di kali ini kita dalam perjalanan pulang. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai akhir video. Sekian dan terima kasih.